Halo semuanya, selamat datang di Ban Serep. Di channel ini saya akan menceritakan tentang cerita-cerita horor. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Dan di judul cerita kita ini berjudulkan Teror di Kontrakan Baru. Langsung saja. Rizky adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke kontrakan barunya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kontrakan itu terlihat biasa saja dari luar, namun ada sesuatu yang aneh dan mencekam di dalamnya. Malam pertama Rizky di kontrakan itu berjalan dengan tenang, namun semuanya berubah ketika malam kedua tiba. Malam itu, Rizky terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di lantai kayu. Ia berpikir mungkin itu hanya tikus atau kucing liar. Namun, suara itu semakin mendekat ke kamarnya Rizky. Rizky merasa ada yang tidak beres. Ia memberanikan diri untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, namun ketika ia kembali ke tempat tidur, ia melihat bayangan hitam di sudut kamar. Bayangan itu bergerak perlahan mendekatinya. Rizky merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat dan Rizky bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, Rizky menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, Pak Budi. Pak Budi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kontrakan itu memang sudah lama kosong. Banyak yang bilang ada penunggunya." Rizky merasa merinding mendengar cerita itu. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah kontrakan itu. Rizky menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Sari yang pernah tinggal di kontrakan itu. Sari adalah seorang dukun yang terkenal di desa. Namun, ia meninggal secara misterius di dalam kontrakan tersebut. Banyak yang percaya bahwa arwah Sari masih gentayangan di sana. Malam berikutnya, Rizky memutuskan untuk melakukan ritual sederhana yang diajarkan oleh Pak Budi untuk mengusir makhluk halus. Ia menyalakan lilin dan membacakan doa-doa. Namun, saat ia sedang melakukan ritual, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih keras dan lebih cepat. Rizky merasa ketakutan, namun ia tetap melanjutkan ritualnya. Tiba-tiba, lilin yang ia nyalakan padam dengan sendirinya. Rizky merasa ada yang menyentuh bahunya. Ia berbalik dan melihat bayangan hitam itu lagi. Namun kali ini, bayangan itu berubah menjadi sosok wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan. Wanita itu berkata dengan suara mengerikan, "Kamu tidak akan pernah bisa mengusirku." Rizky merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekatinya dan berbisik, "Aku adalah Sari dan aku tidak akan selalu berada di sini." Rizky merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Pak Budi. Arwah gentayangan biasanya memiliki urusan yang belum selesai. Rizky memberanikan diri untuk bertanya kepada Sari, "Apakah kamu inginkan?" "What? Apa yang kamu inginkan?" Sari terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Aku ingin kamu menemukan anakku yang hilang." Rizky merasa bingung, namun ia berjanji akan membantu Sari. Keesokannya, Rizky memulai mencari informasi tentang anak Sari yang hilang. Ia menemukan bahwa anak Sari yang bernama Rina hilang secara misterius beberapa tahun yang lalu. Rizky mencari tahu lebih lanjut dan akhirnya menemukan bahwa Rina masih hidup dan tinggal di desa sebelah. Rizky membawa Rina ke kontrakan itu dan mempertemukannya dengan arwah Sari. Sari tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Setelah itu arwah Sari menghilang
dan kontrakan itu kembali tenang. Namun, kejadian itu belum berakhir. Suatu malam, Rizky terbangun oleh suara tangisan yang datang dari kamar sebelah. Suara itu terdengar sangat menyedihkan. Rizky merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memberanikan diri untuk masuk ke kamar sebelah dan melihat seorang anak kecil yang duduk di sudut kamar. Anak kecil itu menangis dan berkata, "Ibu, di mana kamu?" Rizky merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak itu. Ia mendekati anak kecil itu dan berkata, "Siapa kamu? Apa yang terjadi padamu?" Anak kecil itu berhenti menangis dan berkata, "Aku adalah Rina, tapi aku tidak bisa menemukan ibuku." Rizky merasa bingung karena ia tahu bahwa Rina sudah bertemu dengan ibunya. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam dari kejadian ini. Rizky mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menemukan bahwa Rina yang hilang adalah anak dari seorang wanita lain yang juga tinggal di kontrakan itu sebelum Sari. Wanita itu meninggal secara misterius di dalam kontrakan tersebut dan arwahnya masih gentayangan mencari anaknya. Rizky merasa bahwa ia harus membantu arwah wanita itu juga. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang wanita itu dan anaknya. Keesokan harinya, Rizky pergi ke desa sebelah dan bertanya kepada penduduk setempat tentang wanita tersebut. Ia menemukan bahwa wanita itu bernama Lia dan anaknya bernama Rina. Dia adalah seorang ibu yang sangat penyayang, namun ia meninggal dalam kondisi yang tragis. Rizky merasa bahwa ia harus membantu Lia untuk menemukan kedamaian. Kurang kerjaan dia nyari bantu hantu. Rizky membawa Rina ke kontrakan itu dan mempertemukannya dengan arwah Lia. Lia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Setelah itu arwah Lia menghilang dan kontrakan itu kembali tenang. Namun Rizky merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa ada arwah lain yang masih gentayangan di kontrakan itu. Suatu malam, Rizky terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di lantai kayu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres lagi. Ia memberanikan diri lagi untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, namun ketika ia kembali ke tempat tidur, ia melihat bayangan hitam di sudut kamar. Bayangan itu bergerak perlahan mendekati Rizky. Rizky terasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat dan Rizky merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rizky merasa bahwa arwah itu adalah arwah dari seseorang yang pernah tinggal di kontrakan itu sebelum Lia. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kontrakan itu. Rizky menemukan bahwa kontrakan itu dulunya adalah tempat tinggal seorang pemburu harta karun yang meninggal secara misterius di dalam kontrakan tersebut. Udah 3 orang dia meninggal secara misterius di kontrakan itu. Sekarang pemburu harta karun itu meninggalkan sebuah peti harta karun yang tersembunyi dalam kontrakan. Rizky merasa bahwa ia harus menemukan peti harta karun itu untuk membantu arwah pemburu harta karun menemukan kedamaian. One Piece ini. Rizky mulai mencari peti harta karun itu di seluruh kontrakan. Akhirnya ia menemukan peti harta karun itu tersembunyi di bawah lantai kayu di ruang tamu. Rizky membuka peti harta karun itu dan menemukan berbagai macam barang berharga di dalamnya. Namun yang paling penting adalah surat dari pemburu harta karun yang menceritakan tentang kehidupannya dan mengungkapkan rasa besalnya karena meninggalkan keluarganya demi mencari harta karun. Rizky merasa bahwa arwah pemburu harta karun itu ingin meminta maaf kepada keluarganya. Ia memutuskan untuk mencari tahu tentang
keluarga pemburu harta karun itu dan memberikan surat tersebut kepada mereka. Keesokan harinya, Rizky pergi ke desa sebelah dan bertanya kepada penduduk setempat tentang keluarga pemburu harta karun itu. Ia menemukan bahwa keluarga tersebut masih tinggal di desa itu. Rizky menyerahkan surat tersebut kepada keluarga pemburu harta karun dan mereka merasa sangat terharu membacanya. Keluarga pemburu harta karun merasa bahwa mereka akhirnya mendapatkan penjelasan dan kedamaian setelah bertahun-tahun. Arwah pemburu harta karun akhirnya bisa pergi dengan tenang dan akhirnya kontrakan itu kembali tenang. Namun, saat Rizky kembali ke kontrakan, ia menemukan pintu kontrakan terbuka lebar. Di dalamnya ia melihat bayangan hitam yang lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bayangan itu bergerak cepat menuju Rizky. Jadi konsultasi tempat arwah gentayangan dia nih membuatnya terjatuh. Suara berbisik dari terdengar telinganya. Kamu telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Rizky berusaha bangkit, tapi bayangan itu semakin mendekat. Dalam ketakutan dan dalam kebingungan, Rizky berlari keluar dari kontrakan dan menuju rumah Pak Budi. Saat ia menceritakan kejadian tersebut, Pak Budi terlihat cemas. Ada sesuatu yang lebih gelap di kontrakan itu. Sesuatu yang belum terungkap, kata Pak Budi. Malam itu Rizky tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Di luar jendela, ia melihat bayangan hitam itu bergerak cepat di antara pepohonan. Rizky merasa bahwa teror ini belum berakhir dan masih ada misteri yang lebih harus dipecahkan. Kontrakan itu tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Seharusnya si Rizky membuka jasa untuk para arwah ini. Seharusnya gak mudah untuk mencari keluarga, tapi dengan kebaikan hatinya dia menolong semuanya. Kasihan Rizky. Oke, sekian cerita dari saya. Maaf kalau ada kesalahan dalam membaca. Soalnya ini pertama kali saya. Dan ceritanya pun tidak masuk akal. Pemilik sebelumnya gentayangan, pemilik sebelumnya gentayangan, pemilik sebelum dan sebelumnya gentayangan. Dan pertanyaannya, kenapa nyari harta karun dan disimpan harta karunnya? Terlalu banyak plot twist dari kontrakan itu. Dan kenapa pemilik kontrakan ini tidak menghancurkan atau jadikan apa kek biar nggak ada yang merasakan digentayangin hantu-hantu gak jelas ini. Oke, sekian dari saya. Tetap di channel Ban Serap. Au.